Penonton dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang ketua, sebagai yang diikuti, hendaklah menjadi contoh kepada yang dipimpin, kepada yang diikuti atau kepada yang mengikut. Ya, ini pemimpin menjadi contoh kepada rakyatnya, ketua menjadi contoh kepada yang dibawahi olehnya, imam mesti diikuti oleh pengikutnya. Maka dalam hal ini, dalam kebaikan, ketika seseorang itu mengajak kebaikan, maka hendaklah yang terlebih dahulu melakukan kebaikan tersebut adalah yang mengajak. Sebelum yang diajak itu diminta berbuat kebaikan, yang menyeru itu terlebih dahulu melakukannya. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala ketika menegur kepada satu golongan daripada ahlul kitab, ketika menyeru kepada kaumnya berbuat kebaikan, namun yang menyeru tak buat perkara baik itu. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum ta'lamun. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun. Adakah kamu menyeru orang lain untuk berbuat kebaikan, lalu kamu melupakan diri kamu sendiri, sementara kamu yang membaca kitab tu, kamu yang mengetahui, kamu suruh mereka berbuat, tapi kamu sendiri tak berbuat. Tidakkah sepatutnya kamu itu berakal? Ayat ini memberitahukan kepada kita bagaimana seruan kepada orang hendaklah dimulai terlebih dahulu oleh orang yang menyeru. Dan adalah kekeliruan besar bagi seseorang kalau menyeru kepada orang lain namun dirinya tidak melakukannya. Namun tidaklah bermakna kalau seseorang itu menyeru kepada kebaikan, lalu dia tidak melakukan kebaikan tersebut, lalu dia berhenti untuk menyeru kebaikan dengan alasan saya sendiri belum buat, kenapa saya mesti suruh orang? Saya sendiri tak mampu melakukan, kenapa saya mesti mengajak orang lain berbuat kebaikan? Nanti saya akan dihujjah kenapa mengajak orang lain berbuat kebaikan namun saya tidak melakukannya. Kata Imam Abdullah bin Al-Haddad, yang demikian ini bahagian daripada tipu muslihatnya syaitan. Kalau ada suara yang mengatakan kenapa kamu suruh orang berbuat kebaikan sementara kamu tidak dapat melakukannya, janganlah kamu mengajak orang berbuat kebaikan. Suara ini adalah suaranya syaitan yang mengganggu kepada seseorang tadi, kerana ia berhenti daripada mengajak kebaikan dengan alasan dirinya tak mampu melakukan kebaikan tersebut. Kenapa dikatakan oleh Imam Abdullah bin Al-Haddad kalau ini adalah merupakan tipu muslihatnya syaitan? Ya, kalau seseorang itu tidak melakukan kebaikan, ianya adalah merupakan satu kekeliruan dan satu kesalahan. Dan kalau dia meninggalkan seruan mengajak orang kepada kebaikan, itu juga satu kesalahan. Jadi kalau dia tak buat baik, tak mengajak orang buat baik, dua salah dia buat. Tapi kalau dia menyeru orang berbuat kebaikan namun dirinya tak berbuat, mungkin karena malas, mungkin karena tak mampu, dengan alasan apapun juga, satu silap yang dia buat. Tapi yang satu lagi mengajak kebaikan kepada orang lain, tetap diseru. Dalam hal ini tidaklah menjadi halangan kepada seseorang kalau tidak berbuat kebaikan lalu terhalang untuk mengajak orang lain berbuat kebaikan. Pada masa yang sama, hendaklah rasa tanggung jawab itu mesti lebih ketika menyeru orang berbuat kebaikan, untuk seruan itu ditujukan kepada dirinya sendiri terlebih dahulu. Maka dalam hal ini
Nabi Musa alaihissalam mengatakan kepada Allah, mereka akan menyusul, yakni mereka akan ada di belakang saya dan saya datang lebih awal untuk meraih ridha daripada engkau, yakni untuk mendapatkan ridha daripada engkau karena saya adalah orang pertama yang mendatangi panggilanmu, yakni engkau panggil kami dan juga orang-orang yang kami pilih, kami datang dulu, saya datang dulu sebagai respon segera daripada Nabi Musa di dalam merespon seruan Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini Nabi Musa menyatakan di dalam merespon seruan Allah adalah akan menjadi sebab mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Carilah ridha pada mentaati perintahnya Allah. Pada salat carilah ridha Allah pada salat. Pada zakat carilah ridha Allah pada zakat. Pada ihsan kepada keluarga carilah ridha Allah pada ihsan, karena kesemua itu perintah daripada Allah. Salat perintah daripada Allah, ihsan kepada keluarga pun perintah daripada Allah, hormat kepada orang tua pun perintah daripada Allah, zakat perintah daripada Allah. Mendatangi perintahnya Allah, melakukan perintahnya Allah, tujuannya adalah untuk meraih ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Di sini perlu kita sedar bahwasanya jangan ada di dalam hati dan niat kita ketika melakukan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala niat-niat yang lain. Karena tujuan melakukan perintah untuk mendapatkan ridha dari Allah, jangan cari selain daripada ridha. Jangan cari pujian, jangan cari sanjungan, jangan cari nama mesti disebut, jangan cari popularity, jangan cari kemegahan keduniaan. Carilah ridha Allah Subhanahu wa taala ketika melakukan ketaatan. Oleh sebab demikian Nabi Musa mengatakan, wa ajiltu ilaika, saya datang segera merespon panggilanmu wahai Allah, litardha, agar supaya engkau ridha kepada kami.